Para pemudik rela menunggu lebih lama di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Merayakan hari raya Lebaran bersama keluarga membuat para pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Hal ini seiring dengan dimulainya liburan sekolah sejak 21 Maret hingga 8 April mendatang. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen diprediksi mulai 28 Maret 2025. Jumlah penumpang yang melakukan perjalanan per hari ini mencapai kurang lebih 25.000 orang. Guna mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api. Secara akumulasi masa angkutan Lebaran itu mulai dari tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025. Adapun jumlah perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 1.858 dan telah berkapasitas atau kapasitas yang kami sediakan sebanyak 1.034.928 tempat duduk dan pantauan pagi tadi sementara telah terjual sebanyak 651.971 tiket, artinya dari total kapasitas yang disediakan sudah tercapai 63% penjualannya. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan penumpang arus mudik Lebaran kali ini sudah ada rekan Hadisti Nur Arifa yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hadisti, bagaimana sore ini stasiun Pasar Senen? Silakan. Ya, Juno, selamat sore. Situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta hari ini sudah terlihat padat, sudah ramai calon penumpang ini yang akan melakukan perjalanan ke kampung halamannya jelang Lebaran. Memang untuk Lebaran ini terhitung H-8, namun ini suasana dan juga antusias pemudik sudah mulai terasa di stasiun Senen ini untuk mereka yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, untuk hari ini saja di stasiun Senen Jakarta memberangkatkan sebanyak lebih dari 26.000 penumpang ke sejumlah wilayah. Dan terkait ketersediaan tiket di periode masa angkut Lebaran ini, kalau kita bicara soal periode masa angkut Lebaran memang sudah ditetapkan sejak dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April nanti. Namun untuk arus mudik kita lihat ini sejak dari tanggal 21 hingga tanggal 30 Maret nanti ya, sebelum hari Lebaran itu ada tersedia sebanyak 471.000 tiket dengan rata-rata per harinya 47.000 tiket. Namun untuk saat ini hingga saat ini total dari ketersediaan tiket tersebut sudah habis terjual sebanyak 410.000 tiket. Artinya sudah habis ini sebesar 87%, yang mana sudah tidak tersisa banyak tiket yang dapat dibeli hingga tanggal 30 Maret nanti. Yang tersisa dari tiket pada tanggal 30 Maret nanti ini hanya di kisaran 61.000 tiket yang dapat dibeli untuk melakukan perjalanan baik itu dari daerah stasiun Senen Jakarta maupun juga dari stasiun Gambir, karena memang untuk daerah operasional Jakarta ini ada 2 stasiun yang terbagi untuk melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah. Nah, terkait juga ketersediaan perjalanan kereta, memang dari KAI Daob 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 486 perjalanan kereta api untuk periode 21 Maret hingga 30 Maret nanti, yang mana rata-rata perharinya ini akan ada sebanyak 84 perjalanan kereta api. Nah, tadi saya bicara terkait arus mudik periode 21 Maret lalu hingga 30 Maret. Namun untuk hari Lebaran terhitung dari tanggal 31 Maret dan juga tanggal 1 April, yakni di hari Idul Fitri, PT KAI Daob 1 Jakarta juga masih menyediakan penjualan tiket. Namun untuk 2 hari tersebut itu juga sudah hampir habis terjual. Untuk di hari Lebaran itu ada sebanyak 42.000 tiket yang disediakan untuk kedua stasiun, yakni stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Namun hingga saat ini sudah hampir habis terjual, yakni sudah 90% terjual. Bahkan untuk di stasiun Senen saja ini sudah habis 100% terjual. Artinya pemesanan tiket pada hari Lebaran ini hanya dapat dibeli untuk keberangkatan dari stasiun Gambir, yakni sekitar 9.500 tiket saja. Nah, kalau saya dapat gambarkan juga suasana atau situasi di stasiun Senen pada sore hari ini memang sudah terjadi peningkatan penumpang, sudah ramai penumpang yang datang untuk melakukan perjalanan. Kemudian juga di stasiun Senen ini memang untuk fasilitas ini sudah sangat baik, ruang tunggunya sudah luas ya, sudah besar, banyak sekali kursi-kursi yang dapat digunakan untuk calon penumpang menunggu jadwal
keberangkatannya, kemudian juga ada fasilitas anak-anak yang bisa dipakai bagi penumpang yang membawa anak-anak, lalu juga petugas-petugas yang siap membantu calon penumpang apabila masih merasa kebingungan. Dan untuk pemesanan tiket memang ini dianjurkan kepada calon penumpang untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi yang telah tersedia, karena untuk pemesanan Go Show ini hanya tersedia untuk 3 sampai 4 jam perjalanan saja. Juno. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda. Tadi disebutkan untuk Go Show hanya 3 sampai 4 jam jelang perjalanan. Sementara kalau untuk resmi harus dari tadi aplikasinya. Terima kasih Adisti, selamat bertugas kembali. Ya, jelang Lebaran penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten terus mengalami peningkatan. Bandara Suta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak Sabtu kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal itu terlihat di antrian counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Flight ini sudah di angka 900 permintaan. 900 permintaan yang terdiri baik domestik maupun internasional. Kemungkinan ya dari data yang kita lihat juga maskapai akan mengoptimalkan izin-izin rute reguler yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Seperti itu. Memasuki mudik Lebaran, calon tiket masuk di Pelabuhan Merak, Banten kini mulai marak beredar. Pengguna jasa terpaksa membeli tiket masuk seharga Rp850.000 untuk kendaraan pribadi roda 4. Padahal harga resmi tarif penyeberangan Merak Bakahuni hanya berkisar Rp750.000. Waspada, memasuki mudik Lebaran, calon tiket mulai beredar di Pelabuhan Merak, Banten. Para calo menawarkan harga Rp100.000 lebih mahal kepada pengguna jasa penyeberangan yang sulit mengakses tiket secara online. Untuk jenis kendaraan mobil saja, tarif penyeberangan Merak Bakauheni yang hanya berkisar Rp749.128 dijual para calo seharga Rp850.000. Seorang pemudik yang kesulitan membeli tiket online bahkan malah dialihkan oleh oknum petugas untuk membeli tiket kepada calo di sekitar pintu masuk dermaga. Buka online nggak bisa ini. Oh, bisa masuk. Akhirnya beli cuma calo. Iya. Tadi ada yang nawari gitu, Pak ya? Nggak, langsung saya masuk di tempat loket, tapi suruh dipanggil ke sana. Oh, ada petugasnya nyuruh seorang gitu ya? Iya. Tapi dia bukan petugas SDP, bukan? Nggak tahu itu tugas yang di loket itu apa? Iya, orang SDP, Pak. Rakyat, ya. Cuman dia nyuruh orang lain gitu ya? Iya. Oh. Nggak bayar sendiri. Saat mengonfirmasi hal tersebut ke PT ASDP Pelabuhan Merak, pihaknya enggan bersuara. ASDP hanya memberikan pernyataan sudah berupaya maksimal berantas calo, namun tetap sulit. Keluhan juga datang dari pemudik lainnya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak terkait lambannya bongkar muat hingga pelayanan kapal. Akibatnya, para pemudik terpaksa harus menunggu lebih dari 3 sampai 5 jam. Bahkan antrian kendaraan memanjang memenuhi area parkir. Padahal, pemudik sengaja memilih dermaga eksekutif karena dinilai lebih cepat melayani calon pengguna jasa. Calon pemudik berharap ASDP tingkatkan layanan dengan menambah kapal agar tidak perlu lama menunggu proses bongkar muat kapal. Sampai sekarang udah 3 jam lebih. Kenapa? Harus antre dulu atau seperti apa, Bu? Ya banyak mobil-mobil numpuk ngantri. Ya harapannya sih lancar perjalanan mudik. Apalagi ini masih jauh dari mudik 7 hari. Udah macet, apalagi kalau udah dekat Lebaran. Dari jam 11:30 tadi. Masih udah masuk sini. Iya betul. Masih ini ya, artinya belum bisa berangkat, Pak ya? Belum. Kenapa, Pak? Informasinya, Pak? Ya mungkin kapalnya itu yang mungkin terlambat. Bagaimana nggak tahu. Saat ini, pengelola hanya mengoperasikan 3 kapal Roro dengan kecepatan 13 knot di dermaga ekspres tersebut.
Sementara untuk di dermaga reguler, masing-masing dermaga mengoperasikan 5 kapal ro-ro. Diperkirakan pengguna jasa akan terus meningkat, terutama pada malam hari. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek. Kunjungan ini guna memastikan operasi ketupat di setiap jalur berjalan lancar. Menhub Dudi Purwagandi meminta kepada semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan operasi ketupat 2025 dan memperhatikan segala potensi kerawanan yang terjadi. Antrian panjang ribuan kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Antrian terjadi akibat banyak pemudik yang kehabisan saldo elektronik. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari 1 km dari sebelum simpang susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan pada Minggu pagi. Kendaraan para pemudik ini bahkan harus antre hingga 1 jam untuk bisa keluar dari tol Pejagan. Sebuah mobil ambulans bahkan kesulitan menembus kemacetan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melewati gerbang tol Pejagan. Penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu saat akan melewati gardu tol. Lama Pak? Waduh, udah 1 jam setengah. 1 jam setengah Pak? Iya. Dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Mau ke Bumnya ini. mudik juga ini Pak rombongan? Ya. Dari Jakarta Mau ke Brebes. Brebes, mudik ini? Iya. Ini sudah antri lama Mas keluar Pejagan? Ya lumayan, mungkin 20 menit. Panjang berarti antrinya Mas? Iya. Ini karena apa katanya Mas? Antrinya karena apa? Kayaknya Apple pada kurang. Saldo habis itu ya? Sementara puncak arus mudik di pintu keluar tol Pejagan diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang atau 4 hari sebelum Lebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.